dengan nomor MPM 220327085. Di sini saya berperan sebagai kepala daerah. Ini. Perkenalkan, saya Karin Natalita. Di sini saya sebagai tokoh agama. Perkenalkan, nama saya Agatha Claudia Ginting. Saya sebagai Kementerian Kesehatan. Nama saya Agatha, 220327067. Saya sebagai Kepala Pariwisata. Nama saya Jeremy Kevin Antono, MPM 220327089, dan di sini saya berperan sebagai pedagang minuman keras. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Kehadiran kalian. Seperti yang kita ketahui, topik tentang perdagangan minuman keras ini sangat hangat diperbincangkan dan banyak pro dan kontra di masyarakat. Saya ingin mendengarkan pendapat dari masing-masing pihak sebelum saya memutuskan langkah selanjutnya. Nina, bisa dimulai dari kamu. Baik, terima kasih Pak Eki. Dari sudut pandang kami, sebagai tokoh agama, perdagangan minuman keras di Yogyakarta sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan juga agama yang kita junjung tinggi di sini. Minuman keras bukan hanya berbahaya bagi kesehatan, tapi juga dapat menyebabkan banyak masalah sosial, seperti kekerasan dan penyalahgunaan. Kami sangat berharap pemerintah ini bisa melarang perdagangan minuman keras demi menjaga ketertiban dan juga moralitas masyarakat kita. Saya sepakat dengan pendapat Bu Nina. Data menunjukkan bahwa konsumsi alkohol dapat menyebabkan berbagai penyakit kronis, termasuk penyakit hati, gangguan mental, bahkan kecelakaan akibat mabuk. Dalam jangka panjang, efeknya pada kesehatan masyarakat akan menjadi beban besar bagi fasilitas kesehatan kita. Dengan melarang peredaran minuman keras, kita bisa melindungi kesehatan masyarakat dan mengurangi resiko-resiko tersebut. Saya memahami kekhawatiran Bu Nina dan Ibu Klau, tetapi kita juga harus melihat dari sisi ekonomi. Bisnis minuman keras di Yogyakarta ini berkontribusi besar pada pendapatan daerah dan membuka banyak lapangan kerja. Dimulai dari distributor, retailer, hingga tempat-tempat hiburan juga menyajikan minuman keras. Nah, apabila kita melarang perdagangan minuman keras sepenuhnya, dampaknya akan terasa pada ekonomi lokal. Mungkin ada solusi untuk mengatur, bukan melarang. Saya setuju dengan Pak Jeremy. Pariwisata adalah salah satu sektor unggulan kita, dan turis terutama yang dari luar negeri memiliki ekspektasi untuk bisa menikmati minuman keras secara legal dan teratur. Kita bisa membuat kebijakan pembatasan seperti hanya mengizinkan minuman keras dijual di tempat-tempat tertentu yang diawasi ketat. Dengan demikian, kita tetap mendukung pariwisata tanpa mengabaikan kekhawatiran masyarakat. Jadi saya dengar dari Nina dan Cloud bahwa ada risiko kesehatan dan sosial besar dari peredaran minuman keras. Sementara dari Jeremy dan Atta, saya mengerti bahwa ekonomi dan pariwisata juga bisa terpengaruh. Apakah ada usulan konkret mengenai perbatasan yang bisa diterapkan? Bagi kami dari para tokoh agama, kebijakan paling ideal adalah pelarangan total. Namun jika tetap diizinkan, setidaknya penjualan minuman keras ini bisa dibatasi hanya di tempat-tempat khusus, bukan di toko-toko umum atau juga di lingkungan pemukiman. Dan juga harus ada edukasi yang konsisten bagi para masyarakat tentang bahayanya konsumsi alkohol. Dari sisi Kemenkes, kami mendukung edukasi dan pembatasan distribusi. Mungkin bisa diterapkan sistem lisensi khusus untuk pembelian minuman keras, sehingga orang yang membeli juga harus memenuhi syarat tertentu, seperti batas usia atau screening kesehatan. Itu bisa jadi jalan tengah yang baik, selama masih ada tempat lagi untuk penjualan
Kami juga bisa mendukung program edukasi tersebut dengan menyertakan informasi risiko konsumsi di setiap kemasan minuman. Selain itu, kami siap bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan penjualan hanya di tempat-tempat yang sudah memiliki izin. Kalau dari sisi pariwisata, saya rasa pembatasan itu justru akan membantu menciptakan kesan bahwa Yogyakarta adalah kota yang ramah turis, namun tetap menghormati nilai lokal. Mungkin kita bisa mencoba pendekatan bertahap dan evaluasi kebijakan secara berkala untuk melihat dampaknya. Oke, baik. Saya rasa kita sudah mendengar pandangan dari berbagai sudut. Untuk keputusan akhir, saya akan mengambil jalan tengah. Perdagangan minum keras tetap diizinkan, tetapi dengan aturan ketat. Hanya tempat-tempat berizin di daerah tertentu yang boleh menjual minuman keras dan setiap pembeli harus disertai edukasi resiko. Terima kasih atas masukannya. Saya harap keputusan ini bisa bisa menjawab kebutuhan semua pihak. Sekian, terima kasih.